Ya, selamat malam bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tidak terasa jamnya sudah menunjukkan jam 7, bahkan lewat 2 menit gitu ya. Mudah-mudahan waktu kita semua sama. Itu tandanya kita akan mulai kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bincang Sersan, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang dikatakan, kalau bulan yang lalu kita bicara tentang Nabi yang menangis, maka pada kesempatan bulan ini kita akan berbicara tentang kitab yang menangis. Emangnya bisa Pak kitab itu menangis? Ya, bisa saja sih. Tangisannya di mana dan juga apa yang membuat dia menangis, kita akan lihat bersama-sama. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membukanya dengan sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 436, Kidung Jemaat 436 yang berjudul Lawanlah Godaan, akan menjadi pujian pembuka kita. Kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang.
Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membukanya di dalam doa, dan pada kesempatan ini, yang doa buka, yang jarang kedengeran aja deh. Kepada Ibu Imelda, boleh dibantu Bu Imelda? Bisa dinyalain mic-nya, Ci? Kenapa Pak lagi error ini? Oh, ini masuk, Ci. Doa buka, Ci. Pang doa Aduh ini. keong. Nah, Oh, oke lah. sip. Yuk, rekan-rekan semua kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua. Jaringan internet yang digunakan juga boleh lancar dan pasang yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ci Imel. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kitab yang menangis gitu ya. Kok bisa kitab menangis gitu. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu kitab Ratapan, sebuah kitab yang mungkin buat kita terdengar asing, agak jarang dibaca. Kalau Kidung Agung masih banyak yang baca, kalau Ratapan ini kayaknya agak jarang yang baca gitu ya, rada jarang yang baca. Paling cuma beberapa ayat, khususnya Ratapan 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Itu doang yang paling kita ingat. Tapi dari Ratapan 1 sampai apalagi Ratapan 5 ayat 22 itu jarang yang ingat gitu ya. Nah, di sisi lain selain daripada kitab ini jarang dibaca Bapak Ibu, karena satu dan lain hal juga mungkin karena ya teks-teksnya yang menyedihkan gitu ya, kitab Ratapan ini dikenal sebagai kitab yang menangis. Apakah dia menangis karena dia jarang dibaca atau menangis karena hal yang lain? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama-tama maka kita akan lebih mengenal dulu siapa sih, apakah kitab Ratapan itu, gitu ya. Siapakah kitab Ratapan? Apakah Ratapan itu nama orang atau apa? Nah, dalam kesempatan ini kita lihat kitab Ratapan itu adalah kitab yang terletak setelah Yeremia, gitu ya. Kalau di dalam Alkitab kita, makanya saya bedain gitu ya. Kalau menurut urutan Kristen, maka kitab Ratapan itu terletak setelah Yeremia. Tapi kalau di dalam kitab Alkitab orang Yahudi yang namanya Torah, Nevi'im, Ketuvim dengan 3 susunan itu, maka kitab Ratapan itu terletak setelah kitab Rut, ya. Kenapa terletak setelah kitab Rut? Kenapa di Kristen menurut kanonisasinya menurut kitab Yeremia? Nah, nanti itu yang akan kita perdalam lebih lanjut. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara-saudari, Ratapan itu namanya kitab Eka. Ya. Eka itu dalam bahasa Ibrani artinya how. How can it be? How come? Ya. Bagaimana mungkin? Ya. Bagaimana? Ya. How kan begitu kan? 5W1H kita diajarin waktu kita kecil pendekatan untuk bertanya tentang informasi berita kan. What itu apa, when itu kapan, where itu di mana, why itu kenapa, yang terakhir kan how-nya. How itu kan bagaimana itu bisa terjadi. How come? Kenapa bisa? How can it be? Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? How it works? Bagaimana itu bekerja? Nah, Ratapan dalam karena kita pernah belajar gitu ya Bapak Ibu tentang yang namanya penamaan kitab-kitab dalam kitab Yahudi. Kata pertama itu menjadi nama kitab ya kalau kitab Yahudi. Kejadian, Bereshit ya. Yeremia itu kan namanya Yeremia ya. Lalu ini Ratapan kata pertamanya adalah Eka. Eka atau Eka. Artinya apa? Artinya bagaimana. Kata pertama dalam kitab Ratapan itu adalah bagaimana. Walaupun di dalam terjemahan baru TB gitu ya, TB1 maupun TB2 dikatakan kata Ratapan 1 ayat 1 kata pertama adalah ya. Tapi di dalam bahasa Ibraninya kata pertama adalah Eka yang berarti bagaimana mungkin, how come. Nah,
Di dalam ini yang menjawab kenapa diletakkan setelah kitab Rut. Kalau di dalam susunan Alkitab menurut orang Yahudi, ya, the Hebrew Bible, ya, kitab orang Yahudi. Karena kitab Ratapan ini Bapak Ibu, dia berada di dalam yang namanya Ketuvim. Kalau Tanakh itu kan Taurat, Nevi'im, Ketuvim singkatannya. Taurat yang kita tahu, Torah, ya, kitab-kitab Taurat, 5 kitab Musa, Pentateuch. Ya. Nevi'im dari kata Nevi. Nevi itu bahasa Ibrani yang berarti nabi, ya. Nevi'im artinya nabi-nabi. Nah, Ketuvim itu artinya adalah tulisan-tulisan, Mazmur di situ ada. Nah, di dalam kitab-kitabnya Ketuvim itu ada yang namanya the Five Megillah, gitu ya, the Five Megillah, artinya 5 gulungan. Kitab-kitab sastra yang dibacakan di sinagog berdasarkan hari raya yang dilakukan. Ya. Nah, kitab Ratapan ini salah satu dari 5 kitab itu. Teman-temannya siapa aja? Yang pertama Rut, ya, setelah kan Ratapan itu terletak setelah kitab Rut. Ya. Ada Kidung Agung yang masuk ke dalam kitab-kitab sastra yang dibacakan itu. Kitab Pengkhotbah itu golongannya sastra. Esther itu golongannya pun sastra. Ya. Bahkan kitab Esther itu salah satu kitab yang dikatakan tidak ada kata Tuhannya di situ. Gitu ya. Agak membingungkan. Nah, ini yang terjadi di dalam susunan kitab Ratapan. Bahwa dia itu adalah kitab yang punya sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat Yahudi itu posisinya penting. Sering dibacakan. Rut di kita jarang dibaca. Pengkhotbah masih ada sering. Kidung Agung, ya beberapa kalangan sangat suka baca. Kitab Esther kayaknya khotbah dari kitab Esther tuh rada membingungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi Ratapan. Kitab yang isinya sedih-sedihan, bahkan kitab yang dikatakan menangis ini. Tapi di dalam masyarakat Yahudi, ini sering dibacakan. Mereka punya season. Ada waktu-waktunya kitab-kitab ini dibacakan. Ada bulan-bulannya. Ya, ada di bulan tertentu mereka ini dibacakan. Karena apa? Karena ada pesan pengajarannya di situ ya. Termasuk Kidung Agung, bagaimana memaparkan kehidupan umat itu harus saling bersatu gitu ya. Seperti pasangan suami istri yang begitu mesra. Rut itu kan menjelaskan tentang asal-usul Daud, ya. Asal-usul Isai dan asal-usul Daud. Ya. Pengkhotbah, kitab wisdom, kitab kebijaksanaan. Esther menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa bangsa Yahudi itu diselamatkan oleh Tuhan lewat cara apa? Lewat cara yang luar biasa. Ya. Lewat cara yang luar biasa. Walaupun kata Tuhan tidak jarang disebut dalam kitab itu, tapi Tuhan bekerja. Nah, Ratapan ini mengingatkan apa? Nah, ini yang akan kita perdalam. Karena apa? Karena Ratapan kita udah mulai bisa dapat harusnya di sini. Dari KBBI, Ratapan itu kan maknanya tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Nah, Ratapan ini berarti mengingatkan apa? Mengingatkan akan kesedihan. Kesedihan siapa? Kesedihan bangsa Israel. Kenapa mereka bersedih? Karena kalau kita ingat susunannya sudah mulai masuk Yesaya, Yeremia, berarti ini sebenarnya bangsa Israel sedang dikatakan sebagai bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena mereka dibuang. Mereka dijajah dan dihancurkan. Nah, setelah kita melihat konteksnya, maka kita akan melihat struktur penulisannya. Kitab Ratapan Bapak Ibu ini adalah kitab yang sederhana. Terdiri dari 5 sajak ya. Orang mengatakan pasal ya. Tapi kalau buat saya secara khusus ini kayaknya enakan sajak. Karena apa? Karena memang isinya adalah poem. Sajak-sajak kesedihan. Ya. Terdiri dari 5 sajak. Semuanya disusun dalam bahasa Ibrani. Nadanya apa? Kesedihan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat dari Ratapan 1. Bicara tentang apa? Kalau baca ini berdasarkan judul-judul yang disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ratapan 1 itu adalah keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ya kan kata pertama Ratapan 1 ayat 1. Bisa dibuka di Alkitab itu ya Bapak Ibu. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Ekha. Artinya apa? Bagaimana mungkin
Kota yang tadinya terpencil, yang dahulu ramai bisa menjadi terpencil. Laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, dahulu ratu di daerah-daerah, sekarang menjadi hamba. Ini pembukaannya di ratapan 1. Kemudian dilanjutkan terhadap apa? Murka Allah terhadap Sion. Nah, Sion secara khusus Bapak Ibu, ini kan menggambarkan Israel. Israel secara keseluruhan itu kan julukannya apa? Sion. Betapa Tuhan, ya kan? Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dicampakkannya dari langit ke bumi, tak diingatnya tumpuan kakinya pada hari kemurkaannya. Bagaimana bisa Tuhan memberikan kemarahan kepada anak yang dikasihi? Ratapan 3 ini berbicara tentang penghiburan dalam penderitaan. Nah, ini adalah pasal yang paling unik, Bapak Ibu. Ya. Pasal yang paling unik atau sajak yang paling unik dalam kitab Ratapan. Kenapa uniknya? Nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Ratapan sebelum hari ini, harusnya udah tahu ya. Ketahuannya di mana? Gampang, bisa dibaca. Tapi kalau yang belum tahu, kita nanti pelajari. Kita akan lihat keunikannya. Nah, di dalam bagian ini, Ratapan 3, Bapak Ibu, diawali dengan mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara. Akunya ini lebih berbicara bukan kepada Tuhan, tapi akunya ini kenapa A-nya besar? Karena huruf pertama. Di bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kita ingat huruf pertama setelah tanda baca titik atau pergantian alinea baru, harusnya hurufnya besar dong. Nah, akunya ini mengarah kepada siapa? Mengarah kepada si penulis kitab Ratapan ini. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Nah, nanyanya kenapa gede? Karena itu murkanya adalah murka Tuhan. Ratapan 4 ini juga bicara tentang sengsara Sion yang dahsyat. Diawali lagi dengan sebutan A, ya. How come? Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah, batu-batu suci itu terbuang, dan seterusnya dan seterusnya. Menggambarkan bagaimana bangsa Israel mengalami kesengsaraan. Bangsa yang tadinya dimuliakan, bangsa yang tadinya menganggap dirinya superpower, sekarang apa? Dicampakkan dan tidak ada apa-apanya. Yang tadinya happy, yang tadinya terkenal karena kemasyhurannya, sekarang menjadi bangsa yang kalah perang. Seperti kondisi Jerman pada waktu antara Perang Dunia I ke Perang Dunia II. Nah, kalau kita ingat Bapak Ibu, pasal kebanyakan ngomongnya Perang Dunia II mulu. Nah, sekarang saya ngomong tentang Perang Dunia I aja kalau gitu. Perang Dunia I, Bapak Ibu, kan Jerman itu juga boleh dikatakan bangsa yang besar. Dia bersekutu dengan sebuah bangsa yang akhirnya pecah, namanya Austria-Hungaria. Di kemudian hari dia jadi kerajaan sendiri-sendiri, gitu ya. Membentuk triple entente dan triple, yang satunya lawannya triple Axis kalau nggak salah. Di bagian itu kita bisa lihat mereka kan bangsa yang besar, bangsa yang terkenal dengan kemajuannya, terkenal dengan kanselirnya, ya, ada namanya Erich von Bismarck itu ya, yang sangat terkenal sampai dipakai jadi nama kapal perang yang paling besar yang dimiliki oleh Jerman di Perang Dunia II, Bismarck. Terkenal dengan sistem birokrasinya, dengan pokoknya banyak. Mereka masuk Perang Dunia I di akhir apa? Akhir-akhirnya mereka kalah. Ketika mereka kalah, ya bangsa yang kalah apa yang terjadi? Moralnya turun, kepercayaan diri turun. Tidak hanya kepercayaan diri turun, juga apa? Hak-haknya kan juga diturunkan semua. Dan ketika menjelang Perang Dunia Kedua kan bangsa Jerman itu mentalitasnya seperti itu. Menjadi bangsa yang kalah perang. Sama kayak Israel di masa kini. Mereka meratap. Ya. Mereka menjadi saksi atas kesengsaraan yang besar. Dan juga apa? Dan juga mereka merasakan murka Tuhan. Khususnya di dalam bagian ini bangsa Israel ketika mereka menjadi dari yang tadinya bangsa budak menjadi merdeka, sekarang menjadi bangsa bukan budak lagi, bangsa buangan. Exiled in the wilderness, dibuang ke dalam sesuatu yang liar. Nah, di ratapan, setelah ratapan 4 ini maka muncullah sajak yang terakhir, ratapan 5. Memang Bapak Ibu judulnya adalah doa untuk pemulihan.
Tapi justru sebenarnya ratapan 5 ini menjadi bagian di mana penulis ratapan itu menyadari. Menyadari apa? Kalau kita lihat di ayat 22, maka yang disadari oleh penulis ratapan adalah Tuhan itu sudah membuang dia. Sudah membuang Israel. Ya. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Tanda tanya. Sebuah kesadaran yang mengatakan bahwa, wah jangan-jangan saya ini memang sudah tidak dikasihi Tuhan. Saya ini, walaupun kita berdoa untuk pemulihan, tetapi pemulihan itu sesuatu yang begitu mahal. Karena apa? Kok nggak nyampe-nyampe ya pemulihannya? Nah inilah yang menjadi struktur penulisan kitab ratapan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bisa katakan, benarlah gelar yang dikatakan sebagai kitab yang menangis itu. Karena apa? Struktur penulisannya sedih banget. Bahkan dikatakan doa untuk pemulihan di ratapan 5 ayat 22-nya apa? Apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya kayak pertanyaan yang ya bener dah ini kayaknya dibuang gitu ya. Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ayat 21 padahal mengatakan bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan maka kami akan kembali. Barulah hari-hari kami. Tapi dia dua-duanya kayak moodnya beda. Apa jangan-jangan saya ini udah gak dipedulikan oleh Tuhan? Nah ketika kalau kita nggak dipedulin sama orang aja Bapak Ibu Saudari, kadang kita merasanya kan agak sedih gitu ya. Walaupun orang selalu ya di media sosial dikatakan bahwa jumlahnya banyak kok gitu ya. Makhluk jumlah orang di dunia ini kan sudah sampai miliaran. Ya kalau satu orang nggak memperdulikan kamu, 10 orang nggak memperdulikan kamu nggak masalah lah. Tapi ini kalau Tuhan yang tidak memperdulikan, siapa yang mau peduli lagi sama kita? Inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel di akhir kitab ratapan. Sehingga apa? Kitab ini ditutup bahkan ketika dia berharap akan pemulihan, tapi akhirnya kitab ini ditutup dengan kesedihan, dengan sebuah realitas yang mengatakan bahwa ya mungkin jangan-jangan ya emang Tuhan udah nggak peduli lagi lah sama saya. Ya udahlah, nggak ada artinya kehidupan ini. Benar-benar dikatakan ya nangisnya ini bukan nangis kejer lagi, bukan nangis darah lagi Bapak Ibu. Ya Tuhan aja udah nggak peduli, ya udahlah, nggak ada artinya kehidupan. Ya mungkin ini juga yang membuat akhirnya kitab ratapan jarang kita baca karena apa? Ini adalah kitab yang berisi hopelessness. Kitab yang berisi sebuah hopeless, harapan yang tidak kunjung terkabul, bahkan kita merasa kecewa terhadap harapan itu. Nah inilah yang kemudian akhirnya membuat kitab ratapan menjadi sebuah kitab yang tidak hanya berat, walaupun indah, tetapi sebenarnya keindahan itu terletak di dalam kesedihannya. Nah, ini yang juga kemudian menjadi pokoknya. Karena apa? Kenapa dikatakan keindahan dalam kesedihan itu? Karena memang ya kehancuran dan penolakan itulah gagasan utama kitab ratapan ini, Bapak Ibu Saudari. Ada sebuah hal yang dikatakan sebagai kinah. Ya. Bukan zina ya Bapak Ibu, zina itu pakai Z. Ini kinah, bahasa Ibrani, pakai ki harusnya. Kinah itu apa sih? Kinah itu adalah gaya penulisan yang mengungkapkan ratapan duka, sebuah meter. Kalau puisi itu ada bahasa Inggrisnya namanya meter. Meter tuh kayak ketukannya di situ gitu loh. Ya kalau kita nyanyi kan yang itu namanya meter, gitu. Ada ketukan, ada tok masuknya di situ. Nah, kinah ini adalah meter itu. Ya, gaya penulisan bahkan tidak hanya penulisan, tapi juga gaya pengucapan. Gaya penulisan sekaligus pengucapan yang apa? Mengungkapkan ratapan duka atas kehilangan sesuatu. Bisa bersifat personal, secara pribadi, atau bisa bersifat komunal, bersama-sama dalam sebuah komunitas. Nah, kinah ini elemen utama kitab ratapan. Sepanjang dari sajak yang pertama sampai sajak yang terakhir, gitu ya, 5 ayat 22, itu isinya adalah kinah. Mereka secara pribadi bangsa Israel meratap atas kehilangan status mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa kesayangan Tuhan. Tapi secara komunal, secara bersama-sama, mereka juga menyesali
apa ya, boleh dibilang benar-benar ya mengalami kedukaan. Karena mereka tidak lagi dipandang sebagai bangsa yang maju, bangsa yang termasyur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, gagasan inilah yang mewarnai perjalanan kita peratapan. Di mana kehancuran mereka itu disebabkan apa? Dosa-dosa. Dosa-dosa itu dilakukan oleh yang pertama personal, ya, secara pribadi, maupun dosa-dosa yang dilakukan secara bersama, secara komunal. Dosa pribadinya apa? Banyak bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya ke-10 firman itu nggak ada yang lolos lah semua. Menduakan Tuhan, mengingini barang milik sesama, lalu juga boleh dibilang menjadikan manusia untuk sabat dan bukan sabat untuk manusia, ya, menghukum orang gara-gara sabat, tidak lagi memandang relasi dengan Tuhan sebagai sesuatu yang utama. Itu secara personal. Dan yang personal itu, Bapak Ibu, yang pribadi itu kan berdampak pada yang komunal, yang bersama-sama. Satu orang melakukan itu, melakukan katakanlah dosa mencuri, ya bisa saja kan ketika dia berada di sebuah komunitas itu melakukan dosa yang sama, mencuri juga. Gara-gara dosa satu orang, akhirnya jadi semuanya kena. Dari satu orang yang melakukan dosa, dosa yaitu mencuri, ya orang-orang yang lain akhirnya ngelihat, wih, kayaknya hidupnya jadi pencuri, mantep nih. Ya udahlah, saya ngikut aja lah, nyuri juga, ya udah. Akhirnya ikut-ikutan semua gitu, jadi pencuri semua. Satu orang korupsi, dosa korupsi gitu ya. Gara-gara korupsi enak juga nih, ngikutin jadilah komunal. Nah, ini yang mewarnai perjalanan kita peratapan, Bapak Ibu Saudari. Bahwa kehancuran umat Israel itu disebabkan oleh apa? Dari pribadi. Pribadi yang melakukan dosa. Lama-lama apa? Semua ngikut dosa yang sama. Dan ini relatable lah ya dengan kehidupan kita di hari-hari ini ya Bapak Ibu. Dalam keluarga lah yang gampang. Satu orang berbohong, semua orang berbohong. Ya. Dari mana anak belajar berbohong kalau bukan dari orang tuanya? Dari mana orang tua belajar berbohong kalau bukan dari anaknya juga? Ya. Dari mana keluarga menjadi keluarga yang membohong kalau bukan dari membernya, setiap anggota pribadinya yang akhirnya saling berbohong satu dengan yang lain. Nah, ini yang muncul. Bangsa Israel seperti itu. Satu orang melakukan dosa, yang lain ngikut, semua berdosa. Dan akhirnya menjadi apa? Menjadi sebuah kesatuan. Komunitas Israel bukan lagi komunitas yang hidup menurut jalan Tuhan, tapi menurut jalan dosa. Nah, kitab ini Bapak Ibu, kalau kita baca dari pasal 1, serta saudara-saudari rekan-rekan juga, pasal 1 ini diawali dengan kesadaran hancurnya komunitas suci pilihan Tuhan. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan ya udah, ya mungkin Tuhan memang sudah membuang dan tidak peduli lagi. Ayat Ratapan 5 ayat 22 yang menutup semua sajak ini. Kalau kita perhatikan dari 1 ayat 1 sampai 5 ayat 22 Bapak Ibu, ini akhirnya menjadi kitab Ratapan ini memaparkan bagaimana bangsa Israel menjalani sebuah proses menerima dirinya yang tidak lagi berharga, tidak lagi menjadi pilihan Tuhan, tidak lagi menjadi umat kesayangannya. Prosesnya gitu ya, kayak 5 stages of dying lah ya. Dari protes dulu ya, orang kan kalau ya ini kan Elizabeth Kubler-Ross, seorang ahli psikologi kan pernah mengatakan orang kalau mendengar sesuatu kabar yang nggak benar maka mereka akan protes dulu. Yang pertama protes, cari second opinion, lalu dan seterusnya 2 tahap sampai akhirnya terakhir ada di tahap keempat itu ada bargaining, dan yang terakhir accepting, menerima bahwa ya memang udah nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Nah, bangsa Israel dalam kitab Ratapan ini mengalami seperti itu. Dari awal mereka protes, kok bisa ya? Bagaimana mungkin umat pilihan Allah justru hidupnya kayak gini? Terakhir apa? Di 5 ayat 22. Ya mungkin kita begini karena Tuhan udah memang membuang kita. Udah benar-benar murka karena apa? Ya karena dosa kita.
Oleh karena itu ketika kita bertobat, ketika Tuhan memberikan hari-hari yang baru, ketika Tuhan menganugerahkan kesempatan-kesempatan yang baru, itu benar-benar sesuatu yang langka, sesuatu yang berharga, bahkan harus menjadi semangat. Karena apa? Karena sebenarnya, sejatinya kita sudah dibuang oleh Tuhan, tidak lagi menjadi bangsa pilihannya. Nah, dari tadi kita sudah membahas Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana kita peratapan ini. Namanya, apa yang menjadi asal katanya, apa maksud ratapan, makna ratapan dalam bahasa Indonesia, bagaimana penulisannya, berapa sajak dia, sajak yang unik ada atau tidak gitu ya. Nah, terakhirnya kan pasti kita bertanya, siapa sih yang menulis kitab yang menangis ini? Apakah ini punya korelasi dengan Yeremia yang dikenal sebagai nabi yang menangis? Atau nggak ada korelasi sama sekali? Atau ini mah bisa-bisaan aja pasang bikin judul. Karena bulan lalu bicara tentang nabi yang menangis, ya udah sekalian aja minggu ini, bulan ini kitabnya yang menangis. Nah Bapak Ibu kalau bicara tentang penulis kitab ratapan, kalau dilihat dari gaya penulisannya memang sempat ada anggapan yang mengatakan bahwa kitab ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Kita sudah bahas Yeremia di bulan lalu. Bapak Ibu bisa cek tayangannya di YouTube GKI Cicurug. Dan jangan lupa di-subscribe, serta nyalakan loncengnya YouTube GKI Cicurug. Soalnya subscriber kita masih dikit, 600 saja belum. Gitu ya. Targetnya adalah sampai dapat silver button. YouTube GKI Cicurug. Jadi tolong disebarkan ya Bapak Ibu channel YouTube kita. Di bulan lalu kita sudah bahas. Yeremia adalah seorang nabi yang menangis. Nabi yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dan dipercaya, Bapak Ibu, kitab ratapan dipercaya ditulis oleh Yeremia. Ya. Karena apa? Gaya penulisannya mirip-mirip. Dan secara tahun karbon, sebuah metode yang dipakai oleh para peneliti menentukan berapa lama usia barang benda-benda sejarah itu masih masuk dengan tahun pembuangan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun anggapan umumnya Yeremia, tapi kalau kita baca ratapan, nggak ada nama Yeremia, bahkan nggak ada nama tokoh di dalam kitab ratapan ini. Sehingga apa? Tidak diketahui dengan jelas pada akhirnya siapa yang menulis kitab ini. Anonymous writer. Dan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari, anonymous writer itu banyak. Contohnya, surat Ibrani. Siapakah yang menulis surat Ibrani? Orang bilang Paulus, tapi lupa ngasih judul. Paulus tetap, walaupun dia lupa, di atasnya, di bawahnya dia tulis. Dari Paulus, saudara ini. Surat kepada orang Ibrani itu merupakan juga apa? Salah satu anonymous letter. Hanya orang Ibrani yang tahu siapa yang nulis. Orang Ibrani di masa itu. Dia yang tahu. Tapi pengajarannya memang terinspirasi dari beberapa orang. Satu pasti Yesus Kristus dalam bagian Injil. Yang kedua gaya penulisannya gaya penulisan Paulus. Ya, walaupun itu bukan Paulus yang nulis. Nggak tahu siapa. Sampai hari ini diperdebatkan. Begitu juga dengan kitab ratapan. Siapa yang menulis kitab ratapan? Nggak ada. Kita baca dari biasanya kalau ada yang nulis itu pasti udah ditulisin di ayat-ayat awal, di pasal-pasal pertama atau di sayap pertama. Nggak ada. Dikatakan apa? Kata-kata pertamanya adalah dalam bahasa Ibraninya ekha, yang artinya how come, bagaimana bisa? Kok bisa? Akhirnya apa? Para ahli Alkitab bagian ini tidak sepakat sampai hari ini. Siapa yang menulis kitab ratapan? Ada yang berpandangan Yeremia, ada yang berpandangan bukan Yeremia, tapi orang lain yang hidup pada masa Israel dikosongkan. Dialah yang tersisa, yang berusaha menjaga orang-orang Israel supaya imannya tetap kepada Tuhan dan menyurati mereka untuk bertobat. Tapi Bapak Ibu ada satu hal yang disepakati oleh para ahli Alkitab bahwa kitab ratapan ini adalah kitab yang penting. Penting dalam hal apa? Mengajarkan murka Tuhan. Bahwa murka Tuhan itu bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli
apakah mereka umat kesayangan atau bukan. Siapa saja bisa kena murkanya Tuhan. Dapat menimpa siapa saja. Dapat menimpa apa saja. Walaupun mereka adalah umat kesayangannya, tapi karena rasa sayang, karena rasa kasih Tuhan yang begitu besar, ia rela menghukum kesayangannya itu. Sama seperti ketika Yohanes 3 itu dibacakan. Dia rela menghukum kita dengan memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu bisa dilihat sebagai dua cara loh Bapak Ibu. Bisa dilihat sebagai sukacita maupun duka cita. Artinya apa ya? Kita hidup nggak kelar-kelar. Kita kelar di dunia ini, kehidupan selesai. Begitu masuk ke surga, hidup kita hidup kekal. Berarti nggak selesai kan sebenarnya kita ini hidup. Nggak pernah mati kita ini. Begitu juga dengan kita peratapan. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa walaupun kita pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi hukuman Tuhan, murka Tuhan itu tetap kena sama kita. Beda dengan orang tua yang mungkin punya anak kesayangan dalam tanda kutip, atau anak emas, atau sebutlah apapun itu. Murid emas, murid kesayangan, anak emas, ya semua istilah itu kita pakai lah. Ya. Di mana orang-orang yang seperti itu, yang diberikan status seperti itu biasanya kebal hukum. Ada immunity, imunitas. Ya. Ya, kalau buat Tuhan, yang namanya anak kesayangan, bangsa kesayangannya, bangsa pilihannya, ya sama kayak yang lain. Ya kalau salah, ditegur. Sebuah pola yang sangat baik untuk kita lakukan di rumah, di dalam keluarga kita. Ya kalau ada yang salah, harus kita katakan salah. Jangan salah jadi benar, benar jadi salah. Itu namanya mendidik kebohongan. Jangan kaget kalau sebagian besar daripada masyarakat Indonesia menjadi Yakub sebelum diubah menjadi Israel, yaitu orang yang selalu berbohong. Nah, disinilah ratapan kita bisa lihat bahwa ternyata penulis kitab Ratapan itu sebenarnya anonim. Tidak ada diketahui dengan jelas siapa penulisnya, tapi pengajarannya jelas. Tentang apa? Tentang murka Tuhan yang dapat menimpa siapa saja, termasuk umat pilihannya. Nah, selain daripada penulisnya, ada beberapa yang lebih lanjut juga tentang kitab Ratapan ini, Bapak Ibu. Bahwa kitab Ratapan ini disusun dengan gaya tulisannya yang disebut sebagai akrostik, bukan akustik ya. Akrostik. Apa itu akrostik? Akrostik itu disusun dalam alfabet, sejumlah alfabet. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudari di Ratapan 1, 2, dan 4. Itu jumlahnya semua 22 ayat. Merujuk pada jumlah alfabet yang ada di dalam bahasa Ibrani, yaitu 22. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Waw, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Sadek, Kof, Resin, Sintau. 22. Jumlahnya 22 sampai dengan 26. Di mana walaupun katakanlah 26 gitu ya, tetapi 2 itu bukan sesuatu yang ada tulisannya. Katakanlah ada yang namanya Alef. Alef itu nggak ada sebutannya sebenarnya. Ini totalnya 22, Bapak Ibu. 22 disusun berdasarkan alfabet bahasa Ibrani. Nah, yang unik, karena tadi saya udah spill di awal gitu ya, ada keunikan di Ratapan 3. Keunikannya itu apa? Kalau 1, 2, 4, 5 itu semua 22 ayat, Ratapan 3 ini 3 kali lipatnya. Ya. Dikalikan 3 ayat. Gayanya masih akrostik itu, tapi dia dikalikan 3, jadi totalnya berapa? 66 ayat. Jadi si A-nya itu berada di dalam 3 baris. Sehingga menjadi 66 ayat. Dan menjadi satu-satunya sajak terpanjang dalam kitab Ratapan, karena ada 66 ayat. Nah, ini yang juga unik, Ratapan 5. Walaupun disusun secara akrostik, tetapi Ratapan 5 itu nggak berdasarkan gaya akrostik. Yang disamakan apa? Barisnya, row-nya. Dia 22 baris. Kenapa demikian? Karena di Ratapan 5 ini pesannya udah beda. Pesannya ini lebih kepada pengharapan dan juga sekaligus apa ya? Acceptance ya, penerimaan. Bahwa ya mungkin bangsa Israel itu sudah tidak lagi menjadi berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, memang Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa si penulis Kitab Ratapan ini menulis dalam gaya akrostik nggak diketahui dengan jelas. Tetapi satu hal yang disepakati oleh para ahli. Karena apa? Ibaratnya Bapak Ibu, 22 itu kan jumlah alfabet. Berarti kalau di kita kan 26. A to Z, ya, A sampai Z. Nah, ini gaya penulisan akrostik ini dipakai oleh penulis Kitab Ratapan untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu kerja nggak setengah-setengah. A sampai Z dia kerjain. Dari awal sampai akhir. Lengkap dan sempurna. Ada keyakinan juga bahwa Tuhan ketika memberikan hukuman kepada bangsa Israel, ini adalah sebuah bentuk pendisiplinan. Karena bangsa Israel itu sudah meninggalkan dia. Sehingga apa ya? Hukumannya harus benar-benar dari A sampai Z. Benar-benar menimbulkan sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang menolong bangsa Israel untuk bertobat dan bahkan tidak lagi hidup dalam cara yang lama. Makanya gaya penulisan Ratapan itu sangat dikatakan sebagai akrostik. Berdasarkan jumlah alfabet dalam bahasa Ibrani, 22 ayat per sajak, cuman beda di Ratapan 3. Walaupun ada yang tidak akrostik, tapi tetap diupayakan tetap 22. Ya, dengan barisnya disusun. Sehingga apa? Sehingga ketika bangsa Israel mendengarkan pembacaan ini, mereka ingat bahwa karya Tuhan itu bekerja dari A sampai Z. Dari awal hingga akhir. Semuanya mendatangkan kebaikan. Walaupun kita sebagai umat pilihannya harus dibuang. Ini beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait Kitab Ratapan, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Ratapan memang menjadi kitab yang menangis. Kitab yang moodnya sedih dan sangat baik untuk kita renungkan di hari-hari ini dalam mengingat identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Jika ada pertanyaan atau mau ditambahkan, Bapak Ibu dipersilakan. Ada yang mau ditambahin, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada respon berarti saya anggap aman semua. Bisa ditonton lagi Bapak Ibu tayangannya di YouTube kita. Jangan lupa seperti tadi, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like tayangan YouTube-nya, nyalakan lonceng supaya YouTube GKI Cicurug itu semuanya bisa kita dapatkan informasinya dan juga menjadi berkat lah, tidak hanya bagi kita tapi juga bagi orang yang kita bagikan tayangannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memasuki doa syafaat pada kesempatan ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jika ada tambahan di luar daripada yang sudah tertera di hadapan kita, dipersilakan untuk menambahkannya, Bapak Ibu, dengan menyalakan mic. Ada tambahan? Cukup? Baik, kalau cukup maka kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui kesempatan ini kami boleh mendalami Kitab Ratapan ya Tuhan, sebuah kitab yang berisi kesedihan namun juga ada harapan di baliknya akan karya penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dan akan menyelesaikan segala sesuatu. Biarlah Tuhan pengetahuan ini menolong dan memampukan kami untuk menjadi umat-Mu yang setia dan menjadi umat yang semakin berani untuk membaca serta merenungkan firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala situasi yang terjadi, dalam segala perkembangan yang terjadi. Biarlah Tuhan yang memberkati agar bangsa dan negara ini boleh berjalan dalam tangan pemeliharaan-Mu selalu. Para pemimpin kami, biarlah Tuhan berikan kemampuan, Tuhan juga urapi dan juga sertai mereka, agar setiap apa yang mereka lakukan hanya berdasarkan kehendak-Mu saja. Mampukan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk membangun
bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami berdoa bagi gerejamu juga ya Tuhan di GKI Cicurug ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar gereja ini boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Setiap kegiatan yang dilakukan onsite maupun online, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Khususnya kegiatan gereja kami menjelang Paskah dan Pentakosta, di mana ada aksi puasa Paskah ya Tuhan, yang akan dimulai pada tanggal 5 Mei yang akan datang. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai. Koreksi 5 Maret ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kegiatan aksi puasa ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami boleh bersuka cita mengikuti kegiatan ini dan menjadi bentuk kepedulian kami terhadap pelayanan gereja-Mu ya Bapa, dengan memberikan apa yang dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan lain juga, para aktivis kami dan para karyawan kami, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap anggota jemaat kami yang dalam masa pemulihan maupun dalam kondisi sakit. Untuk Oma Lena, Bapak Agus Irianto, Bapak Yohanes Luman Tobing, Bapak Jaudi Purba, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Hotna Boru Berutu, Ibu Tina, Ibu Wahuni Christine Saragi, Bu Misda Pandiangan, Ibu Sumarti, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, maupun masa depan mereka. Berkati ya Tuhan, agar mereka semua berada dalam tangan pemeliharaan-Mu selalu. Keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk PPDB, BPK Penabur Cicurug yang terus berjalan untuk jenjang TK, SD, hingga SMP. Biarlah Tuhan yang berkati agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan mampukan kami untuk boleh menyebarkan bahwa ada kepanjangan tangan gereja yang melayani anak-anak di bidang pendidikan, menghadirkan generasi-generasi emas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu saja. Kami juga menyerahkan diri kami dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri bincang sersan ini dengan sebuah pujian penutup yang diambil dari Kidung Jemaat 432 yang berjudul Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku
Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum menutup bincang sersan kita, barangkali ada pengumuman. Komisi Dewasa ada pengumuman? Dilanjut aja Pak Sam. Siap, makasih Pak David. Lansia ada pengumuman? Oh, ini nggak ada perwakilan lansia ya. Oke, kalau nggak ada maka besok Bapak Ibu ada senam lansia ya. Bagi yang merasa lansia, ada besok jam 8 pagi di depan ruang pelayanan kesehatan. Juga Bapak Ibu menginfokan untuk apa namanya? Mana sih dia? Ini dia. Persiapan GSM hari Sabtu ini tanggal 22 jam 7 malam untuk materi minggu pertama dan kedua bulan Maret 2020. Ya, kenapa Bu Sri? Senam lansia. Oh, udah tadi Bu. Udah. Kedengeran. Ini. Udah, tadi senam lansia besok. Jam 8. Ya. Persiapan GSM Bapak Ibu mengingatkan untuk kelas Daniel sampai dengan Musa, persiapan GSM hari Sabtu jam 7 malam secara online untuk materi minggu pertama dan kedua bulan Maret 2025. Juga Bapak Ibu menginfokan bahwa kita untuk atestasi masuk sudah dibuka pendaftarannya bagi Bapak Ibu yang mau. Kok nggak ada sih di sini? Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini dia, yang yang hendak mendaftarkan diri menjadi anggota Jemaat Baru GKI Cicurug, silakan Bapak Ibu memasukkan berkas atestasi masuk mulai tanggal 9 kemarin sampai 9 Maret 2000. Ini bukan 23 Februari ini, harusnya 9 Maret ini. Kenapa ini saya udah minta koreksi tapi nggak dikoreksi. Sampai 9 Maret 2025 di kantor TU ya Bapak Ibu gitu ya. Kelengkapannya bisa dilihat di situ, ada beberapa hal yang menjadi kelengkapan dan juga untuk pembekalannya nanti dilakukan di bulan April ya. Nah, berkaitan dengan itu juga Bapak Ibu untuk aksi puasa Paskah kita akan mulai lagi. Paskah itu aksi puasa mulai tanggal 5 tadi bukan 5 Mei ya Bapak Ibu, 5 Maret ya. 5 Maret yang bertepatan dengan hari Rabu Abu. Amplop aksi puasa Paskah seperti ini bentuknya Bapak Ibu bisa mulai didapatkan besok mulai hari Minggu ini di meja penyambutan dimulai tanggal 5. Makanya di sini juga dituliskan mohon amplop ini diisi dan dikumpulkan tanggal 20 April sehingga dikembalikannya tanggal 20 April bertepatan dengan kita Paskah gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti aksi dana yang terkumpul dari aksi puasa Paskah ini akan diperuntukkan untuk yang pertama menambah kursi dan kelengkapan ruang ibadah remaja. Kita butuh keyboard baru ya Bapak Ibu remaja. Lalu juga kita butuh kursi yang baru karena sebagian besar kursi yang ada di sana yang diduduki oleh para remaja kita umurnya sudah di atas umur mereka. Dan yang kedua kita juga akan dari dana yang didapatkan dari amplop aksi puasa ini yang mulai dananya dikumpulin tanggal 5. Jadi Bapak Ibu mulai tanggal 5 nanti diselipin ya, disisihkan uangnya sampai tanggal 20 April ini dikumpulkan. Itu juga selain daripada untuk nambah kursi remaja, mungkin membeli keyboard dan juga perlengkapan lainnya di ruang ibadah remaja kita akan juga menambah perlengkapan di fasilitas-fasilitas kelas sekolah minggu ya gitu Bapak Ibu. Contohnya untuk di ruang batita itu kan besar sekali ya ruangan kita, butuh mic, butuh pengeras suara, sedangkan guru-gurunya kan umurnya makin bertambah, orang umurnya bertambah, suaranya makin kecil, berarti butuh pengeras ya. Kita mau membeli, rencananya ada pengadaan pengeras suara untuk semua kelas dan juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, dana yang dikumpulkan itulah yang mulai kita ada kumpulkan atau isi amplop ini. Sebenarnya kalau amplop ini sudah mulai bisa diambil dari minggu ini dan diisinya mulai tanggal 5 atau boleh lebih cepat juga boleh Bapak Ibu. Dana yang dikumpulin di amplop inilah yang akan kita pakai untuk mengadakan kebutuhan-kebutuhan tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada anak-anak dan remaja kita supaya lebih semangat lagi mereka bergereja, mereka melayani dan juga mereka beribadah.
Nah, untuk video sosialisasinya sedang dalam pengerjaan, ditunggu saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu tambahan dari saya. Jika tidak ada lagi, maka terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Tayangan ulang dapat dicek di YouTube-nya GKI Cicurug. Dan jangan lupa di like atau semua video yang lain juga, dan juga di subscribe YouTube-nya dan nyalakan loncengnya. Supaya subscriber kita makin banyak dan juga dapatlah si silver button itu. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam semua. Selamat malam Pak. Saya langsung keluar ya. Terima kasih Pak. Malam semua.